Halo, assalamualaikum. Welcome to Sky Chandana Channel. Semoga suaranya kedengeran ya, karena ini aku mungkin suaranya agak kecil karena agak takut-takut bangunin anak-anak. Ini udah malam. Oke. Nah, jadi akhirnya aku bisa bikin video yang sharing lagi ya. Akhirnya setelah kebanyakan videonya jalan-jalan atau suatu event, karena memang lagi agak sulit buat bikin video yang tatap muka kayak gini, karena memang waktu kerja aku pertama udah mulai padat. Kemarin 2 minggu berturut-turut itu bener-bener 5 hari kerja udah kayak orang kantoran. Akhirnya baru bisa sharing. Jadi kemarin di Instagram aku juga sempat bahas tentang mental seperti apa yang kita butuhkan untuk cari kerja di New Zealand. Ada langkah-langkah yang ada tahapan-tahapan yang ternyata kalau di sini harus kayak gini ya gitu, yang mungkin nggak sama dengan budaya kita di Indonesia gitu dalam mencari kerja. Dan ada mental yang bisa kita lakuin dan di sini tuh sangat lumrah gitu. Mungkin kalau di Indonesia kita malu, kita masa sih orang kayak kita kayak gitu, atau aku nggak mau sampai kayak gitu buat cari kerja. Kalau di sini nggak ada malu-malu ya, jadi nggak ada malu, nggak ada sungkan, semuanya harus all out, keluarin semua yang kita bisa, kemampuan kita gitu. Selama pencarian kerja, dan orang-orang di sini juga ternyata banyak yang mencari kerja dan mereka tahu betapa sulitnya cari kerja di sini. Aku jadi punya kayak mungkin dengan usaha-usaha, apakah kamu udah mengusahakan ini semua apa belum sebelum kamu sedih gitu dengan belum dapat kerja. Karena jujur aja buat aku sendiri pribadi memang agak sulit cari kerja di sini, karena mungkin kalau aku backgroundnya adalah seorang ibu rumah tangga gitu, 9 tahun ibu rumah tangga. Karena kalau kalian pikir cari kerja itu mudah, asal kamu mau apa aja di apa aja, ternyata kalau di sini enggak gitu. Kalau aku lihat beberapa konten-konten orang yang mungkin memudahkan atau menceritakan kamu tinggal bisa kesini dulu baru cari kerja, itu gampang. Itu menurut aku sih be realistik aja, buat aku pribadi enggak, tapi aku nggak tahu, mungkin mereka punya tips-tips ya. Jangan sampai nyamain sama Australia, karena Australia itu benua besar ya, negara bagiannya ada banyak. Kalau mau dibandingin, Australia segede gini, ini New Zealandnya segini gitu kan, kecil kayak Jepang gitu kan, cuma seutek gitu. Jadi nggak bisa dibandingin peluang kerja di Australia sama di sini. Menurut temen aku juga yang tinggal di Australia, memang cukup lebih mudah buat cari kerjaan entry level yang mungkin basicnya fisik, unskill, atau memang semua orang bisa belajar. Di New Zealand juga banyak ada, tapi memang rebutan. Nah, kenapa aku bilang rebutan? Maksudnya persaingannya ketat, karena di sini anak umur belasan tahun, aku juga nggak tahu ya, umur 16 tahun, 14 tahun, aku pernah baca di grup tetangga-tetangga sini, anak orang tuanya tuh udah cariin part time untuk anak umur 14 tahun. Jadi saingan kita bukan imigran-imigran lain, tapi adalah anak yang udah usia 16 tahun di sini udah mulai part time. Terus udah gitu sampai orang tua di sini lansia, selama mereka masih kuat, mereka masih bisa kerja. Saingannya bersama orang yang udah tua juga. Jadi nggak kayak kita mungkin yang biasa di Indonesia batas umur dari 18 sampai 25 tahun gitu. Kalau di sini range-nya tuh luas banget. Jadi kenapa persaingan di sini aku anggap ketat gitu. Nah, mental apa? Ini tadi aku kayak background-nya aja ya. Mentalnya itu yang pertama adalah nggak pilih-pilih kerjaan. Kalau kita imigran baru datang, aku mau kerja apa aja, ya beneran harus mau kerja apa aja. Jadi bener-bener kayak kalau misalnya ada peluang, iyahin dulu, dicoba dulu gitu, dan diyakinkan kalau memang bisa betah di situ ya di situ gitu. Dan memang harus mau banyak belajar hal baru. Jadi aku nggak mau kalau di sini, aku nggak mau situ, itu agak sulit sih. Jadi awalnya mungkin aku juga termasuk yang
takut buat mulai di room attendant ini atau di housekeeping. Banyak orang yang bilang mungkin aku nggak mau kalau kerja di situ tuh capek. Jadi karena orang bilang gitu, jadi kita kepengaruh gitu. Katanya capek, ya beneran sih capek. Tapi ya gimana lagi gitu. Tapi akhirnya setelah lebih dari 6 bulan ini aku ngerasa badan aku terbiasa untuk pekerjaan itu. Jadi kalau misalnya kamu baru mulai udah ngerasa capek, terus kamu keluar, itu kamu tuh belum kebentuk padahal gitu. Jadi kalau bisa tuh kayak nggak pilih-pilih dan bertahan dulu gitu sampai benar-benar kita terbiasa dengan pekerjaan itu. Oke. Nah, yang kedua, kalau misalnya kamu baru mau cari pekerjaan, kita harus tahu dulu basic kemampuan kita ini di mana. At least di kehidupan sehari-hari kamu lebih suka di dapur atau lebih suka beres-beres rumah kayak gitu. Jadi kamu bisa masuk ke area cleaning atau ke area dapur. Kemarin waktu ulang tahun suami aku beli bunga untuk dikasih ke aku, dan ternyata dari situ dia juga berkomunikasi lah ya sama si perangkai bunganya itu, si penjual bunganya. Katanya dia itu accredited loh di situ visanya, dan visa accredited itu di sini gajinya kan minimal $30 ya per jam. Itu which is gajinya lebih gede daripada aku. Itu jadi kayak skill, jadi bukan unskill lagi. Jadi maksudnya kalau kamu suka di situ mungkin bisa juga tuh, salah satu pilihannya adalah belajar merangkai bunga dulu, sertifikasi di sini gitu. Terus kita juga harus tahu pengalaman, menyambung-nyambungin lah pengalaman kerja kita dengan calon kerjaan yang kita mau itu yang linear gitu. Jadi istilahnya kalau misalnya mau buat CV, kita harus sesuai yang CV untuk apply entry level itu isinya khusus pengalaman yang entry level aja, atau sesuatu atau sertifikasi atau kegiatan yang memang sesuai, yang cocok dengan pekerjaan itu aja gitu. Misalnya kita di bidang hospitality, kita punya apa yang kira-kira cocok di bidang hospitality, dimasukin di resume cuman itu aja, jangan masukin yang lain-lain. Jadi kayak gak nyambung kalau di sini ya. Jadi lebih kalau di sini tuh lebih kesesuaian. Jadi kadang malah di satu tempat ketika kamu daftar ke yang mungkin istilahnya kalau di Indonesia di bagian operasionalnya gitu ya, maksudnya bukan di bagian manajemen, kamu masukin kemampuan kamu yang lebih tinggi daripada itu, dia malah jadi, si pencari kerjanya malah jadi kayak, ini dia kalau misalnya dia dapat kerja yang lebih bagus, dia bakal pergi ini, bakal sebentar dong dia kerjanya. Udah capek-capek kita training, udah capek-capek kita fokusin waktu biar dia bisa kerja di sini, ternyata dia bakal ninggalin juga karena dia punya background yang lebih di atas. Dia pasti kan bakal mencari yang lebih bagus gitu maksudnya. Jadi dia kadang si pencari kerjanya ini tidak memilih orang yang tidak relate dengan pekerjaan yang dia lagi cari gitu. Nah, selain itu ini adalah tadi lebih ke tips ya, mental yang mau aku sebutin adalah nggak malu buat apply door to door. Kalau memang kamu datang ke sini buat, misalnya kamu student, kamu mau cari kerja sampingan, itu nggak perlu repot-repot cuma nungguin disik, terus nungguin apply yang online. Kita bisa langsung yang deket kampus atau langsung ke yang deket daerah kita untuk apply gitu. Kita pengen kerja di mana, situ tuh kita coba tanya aja secara langsung gitu. Jadi sebenarnya cara door to door itu perlu banget dicoba, karena nggak cuma aku, teman-teman aku yang sharing juga, mereka sempat kasih CV, ngobrol sama orang di situ, sama manajernya, ngobrol terus liatin kalau memang kita relate dan sesuai kebutuhan mereka gitu. Nice meme. Kalaupun dia nggak bisa bantuin di tempat kerja sini, dia bisa coba kamu masukin ke sebelah sana, atau kamu coba ke toko yang ini, biasanya kayak gitu. Oke, selanjutnya adalah volunteer. Nah, di sini aku nggak tahu di negara lain ya. Di sini tuh ada beberapa cara kita volunteer. Volunteer itu kayak kita bekerja tanpa digaji. Volunteer itu di sini bisa di bagian retail. Retail itu kerja bagus.
di bidang retail. Kerja bagus. Seperti opshop. Itu kan opshop itu adalah toko yang menjual barang-barang bekas. Itu digerakkan oleh orang-orang yang bervolunteer gitu ya, bekerja tanpa dibayar untuk memberes-bereskan barang-barang bekas untuk dijual lagi, yang nanti hasilnya pun akan didonasikan. Jadi hasil uangnya itu akan didonasikan juga. Nah, kalau kita ketahuan udah pernah kerja di volunteer di suatu bidang, itu salah satu contoh bidang retailnya opshop ya. Terus ada bidang health well-being-nya itu yang kerja di tempat lansia, misalnya membantu menghibur para lansia. Pengalaman itu kita dapat dari mana? Kalau dari awal datang aja udah susah gitu dapat kerja. Nah, itu bisa coba volunteer dulu, volunteer menyediakan jasa kita secara gratis dan menunjukkan ini loh kita ada, kita bisa ini, kita bisa itu dengan ikutan di volunteer itu gitu. Dan ada juga mental yang harus kita tanamkan di sini adalah orangnya sangat diverse atau bermacam-macam gitu. Jadi the culture-nya itu orangnya campur-campur, bener-bener campur aduk. Orang Cina, orang Jepang, orang Indonesia, Korea, Eropa, Amerika Latin, ya Itali, Belanda ada, semuanya bener-bener campur gitu. Makanya kita selalu ditanamkan untuk nggak boleh rasis, kita harus menghargai culture masing-masing gitu, saling menghargai. Makanya kita nggak boleh rasis walaupun kita dirasisin. Jadi kita harus anti rasis, even kita kena rasis. Jadi walaupun secara budaya diminta untuk seperti itu, tapi kan tetap ya namanya basic itu selalu ada di setiap culture, itu pasti pengen bareng-bareng sama orang yang sama gitu. Jadi kalaupun kita dirasisin ya udah lewat, berarti ini bukan tempat kita, tapi kita harus tetap open sama tempat kerja seperti apapun dan gimana pun. Dan kita juga bebas untuk bisa melakukan budaya dan culture kita. Seperti misalnya kalau agama juga dianggapnya kan culture ya, dianggapnya. Jadi kita boleh sholat, kita disediain tempat sholat, itu nggak boleh dilarang gitu. Terus ada lagi mental yang harus disiapin adalah bahasa Inggris tentunya harus bisa ya. Nah, terus di sini tuh kebanyakan interviewnya lewat telepon. Jadi listening kita harus dibiasain, apalagi dengan logat sini. Tapi kalau di sini tuh logatnya beda dari yang kita tahu itu. Jadi dibiasakan untuk ngobrol sama orang sini supaya kita tahu gaya ngomong mereka gitu, slang-slangnya juga supaya tahu. Nah, terus setiap interview itu pasti selalu ditanya ya, walaupun itu formalitas. Kalau kita ditanya, kenapa kamu memilih bekerja di sini? Kenapa kamu mau di sini? Jangan kayak cuman ya karena buka lowongan. Karena di situ buka lowongan, ya udah aku play kayak gitu. Jadi memang harus terlihat sangat antusias untuk tempat tersebut. Kita harus tahu dia bidangnya apa, usahanya, terus sedikit tahulah tentang ada apa di dalam itu, dan kita mencocokkan apa yang ada di diri kita untuk di sana. Yang pertama aku kasih contoh benarnya ya. Contoh benar apa contoh salahnya dulu ya? Contoh salahnya dulu deh. Ini contoh salahnya aku atau pada saat ditanya kenapa kamu pilih di tempat ini gitu untuk bekerja. Terus aku no clue ya, bener-bener apa aja yang ada di otak aku, yang lagi lewat aku omongin. Karena sudah lama aku mencari pekerjaan ini, aku bilang karena aku udah lama nyari pekerjaan ini dan aku belum pernah dipanggil, baru kali ini aku dipanggil. Ya udah aku sangat bersemangat di sini. Karena kali ini aku dipanggil, aku jadi sangat bersemangat dan aku memilih di sini gitu. Aku lihat juga tempatnya kayaknya cukup terkenal kayak gitu. Jangan terlalu dangkal kayak gitu. Jadi kita harus cari tahu apa yang mencocokkan diri kita. Nah, yang kedua ini contoh benarnya ya, karena setelah interview ini aku lolos, aku dipanggil. Cuman saat dipanggil interview tatap mukanya, kebetulan aku udah tanda tangan kontrak sama kerjaan aku yang sekarang. Kalau kerja itu 9 to 5, Monday to Friday, not Saturday. Terus kayak yang aku tahu kayak gitu kerja itu. Mungkin kalau di bidang hospitality sama sih, bisa ganti-ganti jadwal juga, tapi ya jangan pilih-pilih dulu lah. Kerja itu kan yang penting pengalaman dulu, ilmu dulu, baru sambil cari yang
sesuai sama kita gitu. Jadi berdasarkan pengalaman aku dan sharing-sharing temen aku yang lain dan refleksi aku juga ke kenapa aku sesulit ini, misalnya refleksi diri aku juga waktu di Indonesia itu kayak gimana, oh ternyata di sini kayak gini gitu. Semangat buat kalian, thanks for watching, bye bye.